Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah ya sekalian, kita bersyukur pada Allah di sore hari ini saya berjumpa untuk sama-sama mengkaji Sirah Nabawiyah ya dari matan atau nazom ya al-urjuzah al-mi'iyah, yaitu nazom berisi 100 bait ya, urjuzah mi'iyah ya, nazom disusun dengan Bahrul Rajaz, yaitu sebanyak mi'ah ya 100 ya. Jadi insya Allah kita bahas dengan penjelasan ringkas saja ya, mudah-mudahan mungkin sekitar 3 pertemuan ya bisa kita selesaikan. Mengalir saja ya cerita ya, intinya untuk buku panduan juga saya sudah menulis ya, sudah cukup lama ya, tentang ringkasan Sirah Nabawiyah. Ini bisa dirujuk ya nanti di situ apa yang saya paparkan, dan saya terutama meringkas dari kitab Rahikul Maktum yang ditulis oleh Mubarak Furi ya, Sofi Rahman Mubarak Furi. Nazom ini ditulis oleh Ibnu Abdul Is ya Al-Hanafi ya rahimahullah. Beliau yang pensyarah dari Aqidah Thahawiyah itu. Ya, Ibnu Abdul Is Al-Hanafi ya, dalam akidahnya ya jelas akidah salaf ya syariah, sangat persis ya, atau merangkum ya apa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Hanafi, murid dari muridnya Ibnu Taimiyah. Di antaranya muridnya Ibnu Katsir ya. Nah, ini cukup bagus nazom berkenaan dengan Sirah Nabawiyah ya. Tidak terlalu panjang, hanya 100 bait. Ya, tapi insya Allah ini cukup untuk mengenal Rasulullah SAW yang disusun secara sistematis, secara berurutan ya, sesuai dengan peristiwa-peristiwanya dari sejak lahir ya sampai Rasulullah wafat. Baik, kita langsung saja ya, masuk ke azumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala ya, al-muqaddimah. Muqaddimah ya, pendahuluan. Alhamdulillahil qadiril bari thumma salatuhu 'alal mukhtari wa ba'duha kasiratar rasuli mandumatan mujazal fusuli. Segala puji bagi Allah yang Al-Qadir, yang Maha berkuasa. Di sebagian naskah itu dengan redaksi Al-Qadimi ya, pakai mim, Al-Qadimi. Nah, cuman seperti dijelaskan oleh Ibnu Abdul Is sendiri dalam Syarah Aqidah Thahawiyah ya, Al-Qadimi tentu bukan sifat Allah karena tidak sahih di dalam nas. Yang ada dalam nas adalah al-awal ya, qadim, walaupun secara mana benar ya gitu. Sehingga di dalam naskah ini menggunakan al-qadiri, dan ini memang yang lebih bagus lah ya, karena al-qadiri jelas salah satu sifat Allah ya. Al-Bari yang Maha Pencipta. Kemudian sholawatnya ya terlimpah kepada
Al-Mukhtari yang terpilih ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du ya, dan setelah itu haka siratan rasuli. Haka ini isim semul fi'li ya, maknanya khud ya, ambillah ya, haka ambillah khud sirah rasul manzuma, eh, dalam keadaan dinazomkan ya, dinazomkan ya, dinazomkan. Nazom itu lawan dari nasr ya, jadi perkataan ya dalam bahasa Arab itu ada nasr ya, ada nazom. Kalau nazom berarti disusun dalam bentuk bait-bait syair ya. Itu jadi nazom itu kalam mauzunun muqaffa ya, jadi eh, ada timbangannya, pola-pola, dan ada kofia ya, akhirannya yaitu memiliki bunyi yang sama. Ya, ada pola, ada aturan dalam penyusunan ya, itu nazom. Hanya keilmuan itu banyak oleh para ulama disusun dalam bentuk nazom, tujuannya agar mudah untuk dihafal. Ya, agar mudah dan enak untuk dihafal ya, karena ada bunyi-bunyinya. Ya, ada bunyi-bunyinya yang teratur ya. Ya, mujazah yang ringkas, al-fusuli fasal-fasalnya. Ya, jadi menunjukkan beliau di sini menyebutkan sesuai dengan pasal-pasal ya, tema-tema pembahasan. Walaupun beliau sendiri sebetulnya tidak menuliskan judulnya. Judul-judulnya itu hanya tambahan dari pentahkik saja ya. Adapun beliau sendiri tidak menulis judul-judul ya. Tapi kalau kita lihat memang susunannya sesuai dengan urutan. Min Maulidi, nah ini bukan dari penulis Nazom ya, bukan dari Ibnu Abdul Is, tapi dari pentahkik. Untuk memudahkan, ini membahas apa gitu ya temanya. Jadi min Maulidi sallallahu alaihi wasallam hatta wafati ummihi, dari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga wafat ibunya. Secara umum kita ketahui dulu bahwa sirah Nabi yaitu eh, bisa dibagi kepada tiga fase ya. Ada fase sebelum kenabian, ya, qoblal nubuwah atau qoblal bi'tsah, itu selama 40 tahun. Ya, di situ berisi penyiapan Rasul ya, menjadi Rasul, sebelum menjadi Rasul, selama 40 tahun. Ya, kemudian fase kedua periode dakwah di Mekah. Ini selama 13 tahun ya kurang lebih. Ya, lalu fase dakwah di Madinah selama 10 tahun. Ya, jadi secara umum bisa dibagi ya. Ya, dari lahir ini dari lahir ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini fase pertama ya berarti. Maulihu fi asyiril fadili Rabi'il awalil amal fili. Ya, lahir beliau itu pada tanggal 10 yang mulia, bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, ini ada beberapa pendapat ya, para ulama berbeda pendapat, sehingga tidak bisa dipastikan soal tanggalnya. Ibnu Abdul Is sendiri di sini mendahulukan pendapat tanggal 10 ya, tanggal 10 Rabiul Awal. Ini menunjukkan beliau menguatkan berarti ya.
apa lakin namal masyhur tsani asyrihi fi yaumil isnaini tulu fajrihi. Tapi yang masyhur ya, yang populer itu tanggal 12. Ya, 12 Rabiul Awal pada hari Senin ketika terbit fajar. Jadi memang yang masyhur itu tanggal 12 yang populer ya menurut para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir ya dalam Sirah Nabawiyahnya. Karena di kitab Bidayah wa Nihayah ya Ibnu Katsir itu kan ada pembahasan khusus Sirah Nabawiyah. Dan itu terkadang dipisahkan ya jadi satu menjadi kitab khusus Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir ya di situ beliau menjelaskan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu yang paling masyhur yang populer. Ya ada juga pendapat lain misalnya tanggal 8 ya, tanggal 2. Nah, kalau ada juga ulama kontemporer ya yang eh, meneliti dengan bantuan ilmu astronomi ya ilmu falak jadi menghitung eh, tahun itu di bulan Rabiul Awalnya hari Senin itu tanggal terjatuh pada tanggal berapa saja ya. Karena kalau harinya itu disepakati ya karena berdasarkan hadis yang sahih. Ketika Rasul ditanya tentang hari Senin, saum hari Senin. Kata Rasul itu hari Yaumul ya, hari aku dilahirkan. Ya Yauma buistu ya hari aku diutus. Ya hari Senin itu. Jadi hari Senin disepakati kalau harinya. Cuman tanggalnya tanggal berapa itu yang berbeda pendapat. Nah, ulama kontemporer ini ya seperti diulas oleh Syafiur Rahman Barakfuri ya yang saya kutip dalam buku saya itu menguatkan tanggal 9 Rabiul Awal ya berdasarkan perhitungan astronomi tadi. Walaupun ulama klasik sepertinya nggak ada ya yang tanggal 9 ada 8, 10, 12 ya tanggal 2 ya gitu. Wa wafaqal isyrina bin Naisana wa qablahu himu abihi hana. Dan bertepatan dengan tanggal 20 dari Naisana. Naisana ini maksudnya bulan April. Naisana itu April. Ya Masehi ya. Yaitu tanggal 20 atau 21 kan ya. 20 atau 21 April tahun 571 Masehi ya. Tahun 571 Masehi. 20 atau 22 ya, 20 atau 22. Kalau di sini ditegaskan 20 ya. Nah, sebelumnya artinya sebelum Rasul lahir, tadi lahir di tahun gajah ya, saya ulas. Kenapa dinamakan tahun gajah? Ya, karena memang di tahun itu terjadi peristiwa penyerangan Raja Abraha ya ke Mekah untuk tujuan meruntuhkan, menghancurkan Ka'bah. Nah, di antara pasukan itu menggunakan gajah. Sebenarnya gajahnya nggak banyak. Ya, di Royal Matum itu sebut gajahnya itu cuman ditunggangi oleh para pemimpinnya ya 13 gajah saja. Sedangkan pasukannya itu cukup banyak berjumlah 60.000 prajurit. Ya, tujuannya untuk agar orang-orang itu beralih ya dari mengunjungi Ka'bah ya
supaya mengunjungi ke gereja yang mereka bangun di Son'a, ya di Son'a ya. Ketika Abdul Muthalib kakek Nabi SAW berurusan dengan Abraha itu, dia menanyakan tentang untanya ya, agar dikembalikan. Eh, Kata Abraha, aku akan menghancurkan Ka'bah, kenapa engkau tidak menghalangi? Kata Abdul Muthalib, ana Rabbul Ibil, saya pemilik unta ya, adapun untuk rumah ini, untuk Ka'bah ini punya pemilik ya. Jadi pemilik itu Allah Subhanahu wa taala ya, dia yang akan menjaganya. Ya, nah makanya kemudian oleh Allah dikirimkan burung-burung ababil-ababil, itu kan jamaat berkelompok-kelompok. Jadi disifat bukan nama burungnya burung ababil ya. Ya, jamaat berkelompok-kelompok yang membawa apa, batu ya, kerikil-kerikil yang eh, dari neraka ya, yang kemudian dijatuhkan membakar mereka. Itu peristiwa besar ya, terjadi sebelum kelahiran Nabi di tahun yang sama ya. Ini sebagai bentuk penghormatan ya akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa apa tentang Ashabul Fil ini sehingga diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil ya. Nah, sebelum Rasul lahir itu hinu abihi, hinu itu maut, kematian bapaknya datang. Itu Abdullah ya, ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib itu meninggal sebelum Rasulullah lahir. Masih dalam kandungan, ya masih dalam kandungan, yaitu sekitar 2 bulan ya, dalam dalam usia 2 bulan dalam kandungan ya ayahnya meninggal, sehingga beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya, secara nasabnya ini disebutkan kayak gitu. Nasab beliau itu kan Muhammad bin Abdullah ya bin Abdul Muthalib ya, nama aslinya Syaibah ya bin Hashim, aslinya Amru ya bin Abdul Manaf, nama aslinya Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itu julukan bagi Quraisy ya, maka disebut Quraisy ini keturunan Fihr ya. Bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Izar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, itu disepakati sampai Adnan nasab Nabi. Nah, adapun dari Adnan ke ke Nabi Ismail itu diperselisihkan, tidak tidak bisa dipastikan. Ya, ada walaupun tentu dipastikan bahwa Adnan itu keturunannya Nabi Ismail ya, bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman nama-nama ya setelah Adnan itu nasab ke Nabi Ismail itu diperselisihkan. Tapi dipastikan itu keturunan Nabi Ismail. Makanya eh, Nabi Ibrahim itu bapak dari para nabi. Ya, jadi tidak ada nabi setelah beliau kecuali keturunan beliau. Ya, makanya Bani Israel itu kan keturunannya apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan keturunan Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi banyak dari keturunan Nabi Ishak. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, terus gitu ya sampai Nabi Isa. Nah, lahir Nabi terakhir Nabi Muhammad itu dari keturunan anak Nabi Ibrahim yang lain yaitu Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail. Ya itu nasab apa dari ayah. Kalau dari ibu
Nanti bertemu juga ya ibu beliau Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ya, nasab ayah dan ibu beliau bertemu pada kakek beliau yang kelima yaitu Kilab. Ya. Nah, itu tentang nasabnya ya. Dan tentu beliau dipilih dari nasab yang terbaik ya, seperti dalam hadis. Ya, Allah memilih apa namanya dari Quraisy itu Bani Hashim gitu ya. Dan seterusnya sampai Allah memilih Nabi Muhammad ya dari apa di antara Bani Hashim. Jadi yang terbaik. Tentu itu menjadi apa namanya ketentuan ya. Nabi itu pasti dipilih dari nasab yang terbaik. Nabi itu di antara cirinya. Seperti yang disebut oleh Heraklius ya dalam hadis yang apa dialog dengan Abu Sufyan ya di Sahih Bukhari di kitab Badil Wahyu itu ya yang terakhir. Wa ba'da ama ini qada Fatimah. Setelah 2 tahun, nah ini maksudnya ketika 2 tahun bersama dengan ibu susu beliau ya, yaitu Halimah Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Ibu susu beliau itu kan ada tiga ya sebenarnya, yaitu ibunya sendiri, kemudian Suhaibah Al-Aslamiyah, ini hamba sahayanya Abu Lahab, ya, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yaitu Masruh, yang sebelumnya juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, dan yang ketiga baru Halimah Sa'diyah. Nah, ini merupakan kebiasaan ya tradisi orang-orang Arab. Di Mekah itu kan kota ya banyak orang berkunjung dari mana-mana. Tuh haji, haji itu sudah ada dari dulu ya, cuman eh, pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim dulu. Ya, sudah bercampur dengan jahiliyah ya penyembahan berhala. Sehingga karena banyak orang dari mana-mana tidak steril ya dalam masalah ASI gitu ya dalam masalah bahasa, maka biasanya mereka mencari ibu susu yang dari pelosok-pelosok ya, dari yang jauh dari kota ya di apa Arab Gunung gitu ya. Nah, begitu juga Nabi Muhammad ya. Cuman kan Nabi Muhammad adalah lahir dalam keadaan yatim, tidak punya harta ya untuk memberi upah ya kepada ibu susu itu. Nah, Halimah Sa'diyah itu sudah sengaja datang ke Mekah bersama para wanita lain ya yang akan menyusui. Teman-temannya itu sudah mendapatkan anak untuk disusui ya, sedangkan dia tidak. Akhirnya karena tidak ada ya daripada pulang nggak bawa anak, ya akhirnya diterima ya tawaran untuk menyusui Nabi Muhammad dengan terpaksa awalnya, dengan terpaksa. Nah, tapi kan ternyata Nabi Muhammad ini membawa berkah yang luar biasa. Ya, ketika masa paceklik di tempatnya itu di kampung Bani Sa'ad, nah, ternyata Halimah Sa'diyah justru mendapat kesuburan kemakmuran ya, kesuburan apa namanya hewan-hewannya itu gemuk ya, banyak susunya. Jadi intinya membawa keberkahan seperti diceritakan oleh Halimatus Sa'diyah sendiri dan Halimatus Sa'diyah nanti akan masuk Islam juga ya kemudian hari itu. Ya. Nah, biasanya memang 2 tahun ya, 2 tahun penyusuan ya. Setelah 2 tahun itu baru kamu disapi ya. Goda Fatimah, Goda Fatimah artinya disapi, tidak lagi menyusu. Ya, Ja'at bihi murdi'uhu salima.
Ya, membawanya ya yang menyusuinya dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat ya walafiat. Setelah disusui ya, dibawa olehnya, apa membawanya, membawa Nabi Muhammad ya oleh ibu susunya yaitu Halimatun li ummihi. Jadi setelah 2 tahun itu Halimatus Sadia akan mengembalikan Nabi Muhammad ke ibunya, ya ke ibunya Nabi Muhammad, apa Aminah. Nah, tapi kemudian karena dia merasakan keberkahan yang besar dari Nabi Muhammad itu, ya akhirnya ingin membawa kembali, ya ingin membawa kembali wa'adat bihi li ahliha kama aradat. Ya, jadi membawanya kembali Halimah itu kepada keluarganya sebagaimana yang ia inginkan karena tadi mendapat keberkahan. Ya. Wa ba'da syahrainin syiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Ya, dan setelah 2 bulan ya itu terjadi pembelahan perutnya dan ada juga yang mengatakan setelah 4 tahun. Ini kalau di buku saya ya sebagaimana meringkas dari Raihul Mahtum ya itu setelah usia 4 tahun itu. Memang ada yang mengatakan setelah 2 bulan, 2 bulan setelah tadi ya setelah 2 tahun itu. Ya, tapi yang Allah alam yang lebih kuat di usia 4 tahun terjadi pembelahan dada, ya, syakus sadri, ya, pembelahan dada. Nah ini ada dalam hadis yang sahih ya disebutkan, yaitu ketika beliau sedang bermain-main bersama teman-temannya, tiba-tiba kan ada 2 orang yang berjubah putih, yaitu malaikat, mengambil beliau lalu dibelah ya. Dada beliau itu diambil bagian setannya dikeluarkan, lalu dicuci dengan air zam-zam, di baskom yang terbuat dari emas, ya lalu kemudian dikembalikan seperti semula. Nah, anak-anak tuh teman-temannya berlarian ya karena takut mengatakan Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Ya, kemudian ketika dihampiri itu sudah kembali seperti semula dan dengan wajah yang berseri-seri yang cerah ya itu. Nah, sehingga dengan peristiwa ini kan di apa sampai kepada eh, Halimah ya ibu susunya, beliau khawatir gitu ya dengan kejadian tersebut, takut kenapa-napa, akhirnya dikembalikan kepada ibunya gitu ya. Sehingga di usia 4 tahun, gitu, di usia 4 tahun dikembalikan lagi ke ibunya. Ya, dan memang tentang pembelahan dada ini kalau melihat tadi sadis itu tidak hanya sekali. Ya, jadi ketika masa kecil yaitu usia 4 tahun ini sekali, kemudian nanti ada lagi yang menyebut ketika apa namanya Isra Mi'raj misalnya ya, ada lagi satu lagi ya 3 kali. Ya, dan itu diyakini saja sebagaimana dikabarkan ya dalam hadis yang sahih ya tentu hal-hal seperti itu tidak mustahil bagi Nabi ya karena merupakan utusan Allah ya dan mengandung hikmah ya makanya setan yang ada pada Nabi itu kan dia sudah menjadi tunduk ya tidak lagi menyuruh kepada keburukan sebenarnya dalam hadis sahih ya disebutkan seperti itu. Wa ba'da sittin ma syahrin jai wafatu ummihi 'alal abwa'i. Nah, setelah 6 tahun, ya, usia 6 tahun, nah, berarti kan tadi 4 tahun, usia 4 tahun bersama ibunya kembali. Nah, bersama ibunya itu berarti selama 2 tahun. Bersama dengan ibu selama 2 tahun, ya insya Allah itu cukup untuk memberikan kasih sayang seorang ibu. Nah, di usia 6 tahun,
lebih 1 bulan ya, Syahrin Jai yang datang. Nah, wafat ibunya di Abwa. Ya, Abwa ini antara Mekah dan Madinah. Yaitu ketika ibunya berziarah ke kuburan ayahnya ya, kuburan ayah Nabi Muhammad ya Abdullah, temani dengan pembantunya yaitu Ummu Aiman. Jauhnya sekitar 500 kilometer. Setelah sebulan menetap di Yasrib ya, nama lain dari Madinah sebelum dinamai Madinah. Nah, ketika hendak pulang ke Mekah di perjalanan dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa, ya, terletak antara Mekah dan Yasrib atau Madinah. Nah, kemudian min kafalati jadi atarilatil ula ila Syam. Dari pengasuhan kakeknya hingga rihlah ya perjalanan pertama ke Syam. Jadi setelah ibunya wafat, ayahnya udah wafat duluan ya sebelum lahir, lalu diurus oleh kakeknya, itu Abdul Muthalib ya. Wajaduhu lil abi Abdul Muthalib ba'da samanin mata min ghairi kadhib. Dan kakeknya kakek dari ayah, jadi kakek dari ayah, ayahnya ayah beliau yaitu Abdul Muthalib. Setelah usia 8 tahun meninggal ya apa namanya in ghairi kadzib ya, tanpa dusta. Nah, jadi bersama kakeknya hanya 2 tahun berarti ya setelah ditinggal ibunya diurus oleh kakek 2 tahun, usia 8 tahun meninggal kakeknya. Dan itu dibantu oleh Ummu Aiman ya, ibu asuh beliau. Selama dengan kakeknya itu kakeknya eh, selalu membawa beliau ya pada pertemuan-pertemuan yang resmi gitu ya. Secara apa namanya tidak langsung ini mengajarkan kepemimpinan kepada beliau ya. Karena kakeknya itu kan menjadi pemimpin di kabilah Bani Hashim, Abdul Muthalib itu. Makanya kan ada cerita di rumah beliau itu ada dipan ya, ada dipan tempat duduk yang biasa diduduki oleh kakeknya. Saat kakeknya tidak ada, itu Nabi Muhammad naik ke situ. Padahal anak-anak Abdul Muthalib itu tidak ada yang berani duduk di situ. Ya hampir dicegah oleh para paman-paman beliau. Ya agar tidak duduk di situ, itu tempat duduknya Abdul Muthalib. Nah, lalu datang Abdul Muthalib, ya dia mengatakan biarkan anak ini akan jadi pemimpin nanti, gitu, kata Abdul Muthalib. Ya, kemudian meninggal di usia 8 tahun ya. Nah, summa Abu Thalibin al-ammu kafal hidmatahu summa ila Syamirha. Nah, kemudian Abu Thalib ini pamannya ya, yang mengurus ya melayaninya ya, pelayanan terhadapnya. Kemudian rihlah ke Syam. Nah, Abu Thalib ini kan apa namanya paman Nabi ya yang sekandung dengan Abu Abdullah dengan ayah beliau. Sehingga Abdul Muthalib mempercayakan mengamanahkan wasiat agar berikutnya diurus oleh Abu Thalib ya Nabi Muhammad ini. Dan itu amanah yang sangat dijaga oleh Abu Thalib itu ya. Padahal sebelumnya kayak Abu Lahab yaitu ke pamannya Nabi juga itu sempat ingin mengurus ya tapi Abdul Muthalib tidak mau. Dia mempercayakan kepada Abu Thalib ya. Itu selain memang saudara kandung ya bagi ayahnya,
Nah, juga Abdul Muthalib lebih percaya ya kepada Abu Thalib daripada kepada Abu Lahab. Yang kita tahu kan nanti justru menjadi penentang keras Nabi Muhammad. Ya, Abu Thalib itu betul-betul menjaga amanah ya, walaupun beliau tidak masuk Islam sampai meninggal, tapi selalu membela. Walaupun Abu Thalib itu bukan orang kaya ya, anaknya cukup banyak, eh, beliau berusaha untuk apa namanya memberikan perhatian kasih sayang lebih ya kepada Nabi Muhammad ya dibanding dengan anak-anak. Jadi lebih mencintai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad yang tumbuh sejak kecil itu dengan sikap yang punya harga diri ya, mandiri, beliau tidak mau ya dilebih-lebihkan. Bahkan ketika anak-anak Abu Thalib misalnya berebut makanan, beliau tidak ikut-ikutan. Ya, tidak ikut-ikutan rebutan makanan. Jadi tahu diri. Bahkan kan beliau mulai sejak usia 8 tahun itu mengembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mau bergantung kepada paman. Nah itulah jadi kemandirian dari kecil itu sudah ada dalam diri Nabi Muhammad. Ya makanya kata Rasul, setiap Nabi itu mengembala kambing. Termasuk aku ya ketika usia kecil itu mengembalakan kambing milik orang-orang Mekah diberi upah beberapa beberapa dirham ya untuk memenuhi kebutuhan ya. Itu kemandirian di situ. Termasuk kemudian ikut berdagang ke Syam. Ya, summa ila Syami rohal. Wadaka ba'da ami hisani asyar. Wa kana bin amri bahiro mashtahar. Nah, itu setelah tahun ke-12 dari usia beliau, dari usia Nabi, usia 12 tahun, nah, itu ikut perjalanan dagang ke Syam. Nah, ini menunjukkan beliau ada kemandirian ya dalam berusaha ya. Tadi mengembala kambing, kemudian berdagang. Nah, baru kemudian ketika di Syam itu ya tiba di sebuah kota yang bernama Busro. Di situ ada pendeta ya, Bahiro atau Buhairo. Jadi disebut Bahiro atau Buhairo. Nah itu terkenal Mas Tahar ya. Jadi maksudnya cerita ya Buhairo yang terkenal itu yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyuruh untuk kembali, ya menyuruh untuk kembali. Jadi tanda-tanda kenabian itu bahwa ketika beliau dalam perjalanan dari Aqobah tidak ada batu dan pohon kecuali bersujud. Nah, tidak bersujud kecuali karena ada Nabi. Kemudian juga ciri kenabian beliau itu kan ada stempel kenabian di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Injil ya sebelumnya ada tanda-tanda itu ya diketahui oleh rahib ini ya Buhairo atau Bahiro ini. Akhirnya menyuruh pulang ya tidak jadi karena khawatir orang-orang Yahudi karena orang Yahudi itu tahu ciri-ciri ini. Nah, itu bisa diganggu ya apalagi mengetahui bukan berasal dari golongan mereka. Karena orang Yahudi ini tahu betul ciri-ciri Nabi akhir zaman ya Nabi terakhir. Kalau tahu bukan dari bangsa mereka ya mereka marah. Karena mereka menginginkan Nabi terakhir itu dari bangsa mereka. Tapi kan dengan izin Allah, Allah tidak lagi mempercayakan kepada Bani Israel. Sudah setiap nabi-nabi itu kan apa namanya
Setiap generasi di Bani Israil itu diutus para nabi dari kalangan mereka, tapi mereka tidak bersyukur ya, tidak menjaga amanah dari Allah ya, marah para nabi itu diingkari, diperangi, bahkan dibunuh oleh mereka. Ya, nabi akhir zaman itu bukan keturunan dari Bani Israil. Ya akhirnya dibawa pulang dan Abu Thalib menyuruh pembantunya untuk membawa beliau pulang. Ya, itu kan cerita tentang Buhairah tadi. Kemudian ya berikutnya amalu Masaidah Khadijah wa zuwajuhu minna wa abnau. Beliau bekerja bersama Nyonya Khadijah dan pernikahan beliau dengannya dan anak-anaknya. Ya, nah ini kan apa namanya dilewat ya dari usia 12 tadi, kemudian sebenarnya sebelum usia 25 ini kan masuk ke usia beliau 25 ya. Ada peristiwa lain ya, misalnya usia berapa? 15. 15 tahun tuh terjadi perang Fijar. Ya, perang Fijar antara kalau di buku saya itu saya beri judul pengalaman militer ya beliau. Ibratul Askariyah. Ya, itu perang Fijar itu antara Quraisy ya bersama Kinana melawan Qais Aila. Perang ini disebut perang Fijar ya, artinya pelanggaran karena perang ini terjadi di tanah haram dan pada bulan-bulan yang diharamkan berperang. Nah, ini perang ini cukup lama hingga usia beliau 20 tahun. Cuman tidak terus-menerus. Ya, tapi hanya beberapa hari saja dalam setahun. Nah, beliau ikut serta dalam perang ini bersama pihak Quraisy ya diajak oleh paman-pamannya pada sebagian hari-harinya. Beliau membantu dengan mengumpulkan anak panah bagi paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Nah, disinilah terbentuk dalam diri beliau itu pengalaman militer. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya kehidupan beliau sebelum diangkat menjadi Rasul itu lengkap, ada membentuk kekuatan fisik ya tadi hidup di kampung Bani Sa'ad yaitu bebatuan yang naik turun jadi membentuk kekuatan fisik beliau termasuk juga ASI yang bersih dan juga bahasa yang fasih karena bahasa yang fasih itu kan di pinggiran ya kalau di Arab ya. Itu apa namanya bekal-bekal itu sudah diberikan oleh Allah ya termasuk pengalaman militer ya ini dalam perang Fijar itu sampai usia 20 tahun jadi 5 tahun ya perang Fijar itu sampai nanti akhirnya diadakan perjanjian damai yang disebut dengan Hilful Fudul ya 4 bulan setelah perang Fijar berakhir ya tepatnya pada bulan Dzulqa'dah beberapa kabilah Quraisy mengadakan perjanjian damai yang disebut Hilful Fudul. Ya, perjanjian dilakukan di rumah Abdullah bin Jud'an dengan menyatakan bahwa mereka harus membela siapapun yang dizalimi di muka. Nah, itu kan sampai Rasul bersabda, sungguh aku telah menyaksikan sebuah perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai daripada keledai yang terbagus. Kalaulah aku diundang dengan perjanjian tersebut semasa Islam, niscaya aku akan memenuhinya. Jadi pengalaman perang sudah, pengalaman berdamai juga sudah. Rasul itu ya. Dan memang hadisnya menunjukkan beliau lebih mencintai perdamaian ya, perjanjian damai. Jadi bukan ingin perang, ya. Perang itu ya karena para musuhnya yang sangat keras ya memerangi ya mau tidak mau harus mengalami banyak perang nantinya itu. Ya. Makanya ketika dalam Hudaybiyah nanti di tahun 6 Hijriah, beliau menerima itu padahal orang-orang kafir Quraisy itu dari sebelumnya nggak mau sama sekali perjanjian damai. Jadi Rasul lebih mendahulukan perdamaian sebetulnya daripada peperangan. Nah, masuk di usia 25, nah, ini perjalanan kedua ya ke Syam.
Wasarona wa syami asyraful wara fi ami khamsatin wa ishrina qura. Berjalan ke arah Syam, apa namanya, manusia yang termulia itu Nabi Muhammad di usia ya di tahun, maksudnya di usia 25 ya tahun. Ya, Udkuro ingatlah ya, ingat di tahun 20 di usia 25 li ummina Khadijatin. Mutajiro ini dibaca Khadijah ini darurat saja ya, karena Khadijah kan sebetulnya dia bukan munsharif, harusnya tidak ditanwin ya. Eh, dia mutajiron li ummina, sebagai pedagang ya, membawa dagangannya ibu kita itu Khadijah ya, karena nanti kan akan menikah. Jadi sebelumnya Khadijah mendengar ya tentang kejujuran Nabi Muhammad, sehingga dipercaya ya untuk bekerja sama. Rasul mendagangkan ya barang dagangan Khadijah ya di Syam itu, lalu kemudian kembali wa ada fihi rabihan mustabsyira, ya kembali padanya dalam keadaan membawa untung dan memberi kabar gembira. Jadi untungnya besar ketika di apa dagang Nabi Muhammad SAW. Ya, nah barulah kemudian Khadijah itu sangat tertarik ya dengan kepribadian Rasulullah, karena Rasul itu kan ditemani oleh Maisarah. Maisarah ini laki-laki bukan perempuan. Jadi jangan salah kira ya. Di dalam perjalanan ke Syam itu ditemani oleh Maisarah, dia pembantu laki-lakinya Khadijah. Nah, ketika pulang diceritakan oleh Maisarah itu bagaimana ya kepribadian beliau ya. Misalnya dalam perjalanan itu dinaungi oleh awan, ya dilindungi gitu ya. Jadi diceritakan kepada Khadijah. Nah, sehingga Khadijah tertarik lalu melamar. Jadi Khadijah yang melamar melalui sahabatnya yang bernama Nafisa binti Munyah ya, dan akhirnya beliau pun menerima tawaran itu ya, lalu terjadilah pernikahan. Ya fakana Nabi Abdu Alaiya, di saat itulah ya, beliau menikahinya ya, wabadahu ibdahu ilaiha ya, setelahnya apa hidup ya bersama bersama Khadijah. Ya, ini pernikahan beliau dihadiri oleh kabilah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Mas kawin yang beliau berikan adalah 20 ekor unta muda. Itu lumayan banyak. 20 ekor unta muda. Usia beliau 25 dan Khadijah 40 tahun. Khadijah adalah seorang wanita terpandang, cantik, pandai, kaya, bahkan digelar sebagai wanita suci. Ya, walaupun beliau sebelumnya kan sudah menikah, apa namanya, ditinggal apa mati ya oleh suaminya sebelumnya. Nah, selama menikah dengan Khadijah ini kan beliau tidak menikah lagi dengan yang lain. Ini menunjukkan kesetiaan ya. Jadi ketika menikah dengan Khadijah, nah itulah contoh kesetiaan kepada satu istri. Dan dari Khadijah itulah melahirkan anak-anak beliau. Makanya yang paling dicemburui oleh Aisyah ya dari istri-istri Nabi itu kan Khadijah, padahal sudah meninggal jauh. Ya, kenapa? Karena Rasul tidak bisa melupakan Khadijah. Sering disebut, bahkan keluarga Khadijah sering diberi apa dikirimi makanan ya, sampai kan Khadijah apa Aisyah itu melupakan ya makanan itu. Ketika apa dijawab oleh Nabi itu, ya Khadijah adalah jadi jasa-jasa beliau itu, jasa Khadijah itu
Dia yang pertama kali beriman, yang beriman ketika orang tidak beriman. Ya, dia yang memberikan hartanya kepadaku, ya, ketika yang lain tidak memberikan. Dan darinya pula apa, dia memberi anak-anak anak-anakku, ya, kata Nabi. Nah, ya Aisyah kan ketika cemburu seperti itu, ya, ya memang faktanya seperti itu. Ya, Aisyah tidak bisa memberi anak karena tidak punya anak dari Nabi. Anak-anak beliau semuanya dari Khadijah, kecuali yang dari apa namanya, Maria Kiptia itu, ya, Ibrahim. Hanya itu saja. Ya, wa wildu mina wala Ibrahim. Nah, anak beliau, ya, dari Khadijah selain Ibrahim, karena Ibrahim itu dari apa, hadiah kan, Maryam Kiptia itu hadiah dari Mesir, ya. Lalu kemudian dinikahi oleh Nabi, lahirlah Ibrahim. Fal awalul qasimu hazat takrim wa Zainabun wa Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulsumin lahunna Fatimah. Nah, ini anak-anak beliau, ya. Yang pertama Qasim, makanya beliau kunyahnya Abul Qasim, ya, karena anak pertama, ya, yang menyandang kemuliaan. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, ya, dan dia yang terakhir Ummu Kulsum lahunna Fatimah wa Tahir At-Tayyib Abdullah. Ya, Tohir, Tohib, ini gelar, ya, dan ada juga bagi Abdullah. Ada juga yang mengatakan Tohir, Tohib itu nama sendiri, jadi anak-anak yang tersendiri beda, ya. Wakilah kulu ismin libarin zahi, untuk setiap individu secara sendiri. Ya, dan yang lebih kuat tentu ini satu, ya. Jadi Tohir, Tohib itu gelar bagi Abdullah. Makanya anak Rasul itu semua ada tujuh, ya, tiga laki-laki, empat perempuan. Ya, tiga laki-laki Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Dan anak perempuan beliau Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kulsum. Wal kullu fi hayatihi dzakul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Nah, semuanya dalam hidup beliau dzakul himam, merasakan himam itu kematian, jadi meninggal. Jadi anak-anak beliau seluruhnya itu meninggal saat beliau masih hidup, saat Rasulullah masih hidup. Bahkan ketika kecil, kan. Terutama anak laki-laki. Anak laki-laki semua meninggal dalam keadaan kecil, ya. Padahal seorang ayah itu kan sangat berharap kepada anak laki-laki, ya, agar nanti menjadi penggantinya, ya, penerus. Nah, itu semua meninggal ketika masih kecil, anak-anak nanti, anak laki-laki. Ini menunjukkan kalau kita lihat perjalanan hidup Rasul, ya, sebelum menjadi Rasul itu dididik oleh Allah agar hanya bergantung kepada Allah. Ya, ayahnya meninggal, ya, sebelum beliau lahir, kemudian ketika bersama ibunya meninggal usia 6 tahun. Ya, jadi nggak bisa berharap kepada makhluk, ya, kepada manusia. Bersama kakeknya, ya, meninggal lagi, gitu, ya. Ketika bersama dengan Abu Thalib juga tidak kaya, ya, beliau harus mandiri dan sebagainya. Ketika punya anak laki-laki meninggal di usia kecil. Nah, adapun anak-anak perempuan itu hingga dewasa, ya, dan apa, mengalami apa, masuk Islam, ya, artinya ketika Rasul diutus, ya, tetapi anak-anak perempuan itu juga meninggal sebelum Rasul wafat, jadi masa itu beliau, seperti apa namanya, Zainab, ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum kan dinikahi oleh Utsman bin Affan, ya. Dan tidak sekaligus tentu, ya, ketika meninggal Ruqayyah lalu apa, dinikahkan lagi dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulsum, kepada Utsman. Makanya Utsman itu
digelari dengan Dzunurain. Diberi dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi. Ya, semuanya meninggal di usia di ketika Rasulullah masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah wa ba'dahu Fatimah binisfi am, ya setengah tahun 6 bulan. Jadi maksudnya setelah Rasul wafat ya 6 bulan baru Fatimah wafat. Makanya kan dibisiki itu ke telinga Fatimah. Ya, para sahabat tuh melihat ketika dibisiki ke telinga kanan, dia apa namanya menangis ya. Lalu dibisiki lagi yang kedua kalinya, dia malah senang senyum. Lalu ketika ditanya kenapa, bisikan pertama itu mengatakan tidak lama lagi Rasul akan menghadap Allah, akan meninggal. Ya, bisikan kedua bahwa dan engkau tidak lama lagi akan menyusul. Dia tersenyum. Jadi 6 bulan setelah Rasul wafat, maka wafatlah Fatimah ya. Fatimah kan dinikahi oleh Ali ya bin Abi Thalib. Sehingga 4 khalifah itu yang dua menantunya Nabi Utsman dan Ali ya, dua lagi mertuanya Nabi ya, karena Abu Bakar ya ayahnya Aisyah, Umar ayahnya Hafsah. I'adatu bina'il Ka'bati wa wadihi sallallahu alaihi wasallam. Halil Hajaril Aswad. Nah, Rasul mengembalikan pembangunan Ka'bah dan Rasul meletakkan Hajar Aswad. Nah, ini di usia 35. Ya, jadi tadi ya usia 25 menikah, ya bisa mau dijah, ya punya anak dan setia ya nggak pernah nikah lagi dengan yang lain ketika menikah dengan Khadijah itu sampai Khadijah wafat. Nah, lalu masuk di usia 35 itu ada peristiwa renovasi Ka'bah. Ya wabah dahum sin wasalasi nahador bunyana nahador jadi menyaksikan bunyana baitillahi lamma andasar, pembangunan rumah Allah setelah andasar jadi agak runtuh karena ada banjir besar ya, pernah banjir besar, kemudian di atas Ka'bahnya tidak ada penutup sehingga ada maling ya ke situ naik sehingga perlu direnovasi. Ya awalnya orang orang pada takut tuh karena mengingat peristiwa eh, pasukan gajah itu. Ya akhirnya ada yang memberanikan diri. Abu Umayyah bin Mughirah ya Al-Mazumi. Bukan ya Al-Walid ya, Al-Walid bin Mughirah dia yang memberanikan diri. Ini ayahnya Walid bin Walid. Menghancurkan Ka'bah ya, nya tidak apa-apa ya dan karena memang tujuannya untuk direnovasi. Nah, pada saat pemindahan Hajar Aswad, orang-orang kan berselisih siapa yang berhak. Masing-masing kaum merasa kaumnya, kabilahnya berhak, paling berhak. Sampai kemudian diputuskan, diusulkan ya oleh Abu Umayyah Mughirah bin Mughirah tadi memberi keputusan kepada orang yang pertama masuk lewat pintu Masjidil Haram. Ya, dan ternyata kan yang lewat pintu itu adalah Nabi Muhammad. Nah, disitulah mereka mengatakan Rodina bil Amin. Kami ridho kepada Al-Amin. Semua, jadi masyarakat itu mengakui Rasul itu Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, amanah, tidak pernah berdusta. Ya, ini merupakan bukti kenabian, akhlak Nabi, kejujuran Nabi, semuanya menyepakati. Makanya ketika nanti akan mendakwah itu, ketika ditanya, apakah kalian percaya kalau saya bilang di balik bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang? Mereka menjawab, kami percaya engkau tidak pernah berdusta. Ya, tapi ketika disampaikan bahwa beliau itu utusan Allah, nah, mereka menolak bukan karena menuduh Rasul dusta, ya, tapi karena gengsi, karena kedengkian dalam diri mereka. Adapun masalah kejujuran, semua mengakui, begitu ya.
Wa kamu huwa radu bima kam fi wajida kal hajaril aswadi sam. Mereka memberikan keputusan hukum kepada Nabi Muhammad dan mereka ridho dengan apa yang Nabi Muhammad putuskan dalam meletakkan Hajar Aswad itu. Yaitu kan beliau meletakkan Hajar Aswad itu di kain ya, di selendang. Kalau para pemimpin kabilah itu memegang ujung-ujung dari selendang itu dan dibawa bareng-bareng. Lalu Rasul mengambil Hajar Aswad, diletakkan di tempatnya kembali. Ya, semua ridho dengan keputusan Rasul itu. Nah itu apa namanya masa ketika sebelum Rasul mendapat wahyu ya usia 35. Nah itu di berikutnya kan langsung ke usia 40 ya, yaitu datangnya wahyu. Nah, sebetulnya dari usia 37 itu Rasul sudah mulai berdiam diri ya, bertahanus di Gua Hiro, sehingga itu cukup lama, selama 3 tahun. Ya, walaupun ya, tentu tidak terus menerus ya, ada saatnya pulang ke keluarga beliau ketika bekal habis gitu ya. Dan dari situ juga Rasul banyak membantu orang susah ya, memberi ya kepada orang miskin. Ya apa? Dari usia 37 sering berdiam diri di Gua Hiro karena memang tidak puas dengan kenyataan masyarakatnya ya yang jahiliyah, para menyembah berhala dan sebagainya, tapi beliau belum menemukan solusi ya. Sampai akhirnya di usia 40 itulah ya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya mungkin sampai di situ dulu ya. Jadi pertemuan pertama ini kalau kita membahas berarti fase pertama tadi ya, sebelum diutus menjadi rasul. Kalau ada yang ditanyakan mungkin silakan. Sampai Boleh baik bertanya? satu ya. Baik, kita cukupkan ya kalau tidak ada. Quran ala timamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ. Jazakumullah khairan.